Selamat datang kami ucapkan untuk para santri dan santriwati Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar di Auditorium Gusi Makassar. Dengan sabar dan tulus mengajarkan kita, senyuman mereka memberikan semangat untuk menyongsong masa depan. Perjuangan amat besar untuk para santri dan santriwatinya. Terima kasih kami ucapkan untuk para guru-guru. Perjuangan kalian sangat berarti. Para guru-guru hebat dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Mereka adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang giat mendidik dan membekali kita dengan ilmu. Kesabaran dan ketulusannya dalam mengajarkan kita adalah hadiah budayawan biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Senyuman mereka memberikan semangat untuk menyongsong masa depan. Perjuangan yang amat besar untuk para santri dan santriwatinya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para guru-guru hebat pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Perjuangan kalian sangat berarti untuk kami semua. Bapak Ibu guru, jasa-jasa kalian tidak akan pernah dilupakan oleh para santri dan santriwati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, Bapak Ibu guru, serta para santri dan santriwati yang telah hadir di acara ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu seluruh tamu-tamu istimewa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Andre Guru Haji Profesor Dr. Muhammad Farid Wajidi MA, Pembina Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Tonang, SAG MAG. Selamat datang juga kami ucapkan untuk pimpinan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar.
Bapak Ahmad Taslim SAG MSI. Tidak lupa juga saya menyapa Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenak Makassar, Bapak Muhammad Afdal Subair SAG MHI. Selamat datang juga untuk Ketua Badan Pengawas Pemilu dan para santri dan santriwati yang hari ini akan melakukan penamatan. Boleh saya dengar dulu suaranya? Gimana nih kabarnya para santri-santriwati? Boleh minta tepuk tangan dulu? Baik, saya mengucapkan selamat datang dalam acara penamatan santri-santriwati dan halal bihalal Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk acara kita yang luar biasa ini. Baik, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang saya hormati, serta seluruh guru dan staf, para adik-adik santri dan santriwati, Faika Wiandra yang akan membacakan sari tilawah. Kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata,
orang-orang munafik itu padahal milik Allah, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dibacakan oleh saudari Nur Ainur Inayah dan juga saudari Nur Faika Wiyandra yang adalah santriwati dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak dan Ibu, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan lagu Mars DDI. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Kami persilakan dengan hormat kepada Ustaz Ahmad Taslim SAG MSI untuk memberikan sambutannya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Andre Bruta, Profesor Dr. Kiai Haji Farid Rojidi MA. Beliau merupakan tidak hanya sebagai pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, tapi juga sekaligus menjadi pimpinan seluruh DDI yang ada di Kota Makassar. Telah menjadi acuan buat kami, menjadi pelita buat kami di dalam membesarkan, membangun DDI, khususnya yang ada di Makassar. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Pelaksana Tugas dan sekaligus Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Al-Mukarram Muhammad Tonang, Haji Muhammad Tonang, SAG MAG. Beliau ini saya dari kemarin-kemarin sering diskusi terkait bagaimana DDI Galesong Baru aman, apa program dan seterusnya. Beliau sangat memang kami tidak hanya sekedar sekarang, tapi sudah waktu zaman kuliah kami sudah akrab dan berdiskusi tentang pondok pesantren ke depan. Khusus ini alumni seleting saya, Pak Kasih, Pak Afdal, ini Kasih Pontren. Saya bilang terima data lalu, karena kita adalah tidak sekedar representasi Kemenak, tapi menjadi sebuah motivasi buat anak-anakku semua yang tamat, bahwa alumni DDI Galesong Baru juga ada di Kemenak Kota Makassar. Bapak Afdal Subhan. Pak Afdal Subhan ini bapaknya almarhum Guru Tak Subaik Saleh, salah satu guru yang pertama di DDI Galesong Baru. Sehingga DDI ini ya ketika Pak Afdal yang banyak mensupport kami, waktu awalnya jadi tahfiz, lalu beliau masuk, tidak usah tahfiz, langsung pondok pesantren. Alhamdulillah support beliau, dan tidak hanya DDI Galesong Baru, bahkan ada beberapa DDI berat di Antang itu disupport juga oleh beliau. Yang terakhir kemarin dari Asadia yang tahfiz di Skarda yang dipimpin oleh Mukarram Andre Bruta Haruna. Saya kira dan para teman-teman guru-guru, staf pengajar, ustaz-ustazah, saya kira beliaulah yang banyak membantu kita di pesantren. Jujur kami katakan, ketika ada guru, ustadz yang mendaftar di pesantren di DDI Galesong Baru, saya selalu ingat oleh Guru Tak Mahmud Abbas selalu katakan gini, asalkan mau ikhlas, bersabar mengabdi, kami akan terima. Kata-kata inilah yang terngiang-ngiang sampai sekarang buat kami semua sebagai pengelola pesantren, keikhlasan dan mau bersabar. Dan ternyata memang ketika teman-teman alumni datang ke Guru Tak Farid, pesannya Guru Tak apa dia bilang, asalkan mau istiqomah. Masya Allah, makna yang begitu dalam buat kami untuk mengabdi, membesarkan DDI Galesong Baru, merupakan warisan para ulama-ulama kita semua. Kami jujur sampaikan bahwa mungkin inilah yang pertama kali kami laksanakan
di luar dari pesantren. Biasanya kami laksanakan di pesantren saja, di atas. Tapi arahan dari Pak Ketua Alumni, sahabat Agus Nyomba ini, jangan minta, kita coba di luar lah sekali-sekali. Dan disupport teman-teman dari alumni yang lain. Akhirnya ya kami laksanakan di sini dengan segala keterbatasan. Dan juga dari Bawaslu ya, sahabat Samsir Salam, kasihan sudah hadir jauh-jauh dari Pangkep. Dan inilah yang pertama, sejarah DDI memang nggak bisa dilepaskan tadi. Bagaimana mulai dari sistem halaqah tahun 60-an, lalu kemudian pada sistem pendidikan formalitas madrasah, lalu beberapa puluh tahun kemudian baru tahun ini berdiri menjadi sebuah pondok pesantren. Saya kira ini bukan sebuah ambisi, saya kira bukan sebuah oleh karena hanya kepingin dikatakan pesantren, tapi saya selalu yakin bahwa inilah takdir ilahi, bahwa memang jalannya seperti inilah, harus terbentuk menjadi sebuah pondok pesantren di mana membackup para masyarakat kita di utara khususnya dengan tradisi-tradisi aswajah, dengan tradisi-tradisi ke-DDI yang kuat mengakar di Makassar bagian utara, sehingga terbersih inilah yang terbentuk sekarang. Dan salah satunya yang kita akan lakukan adalah tahfiz dan gratis. Kita ya kata teman-teman, yang penting adalah kita simpan tahfiz 20, lalu ini gratis semua. Karena biaya tahfiz di beberapa tempat minta ampun beratnya, sementara banyak masyarakat kita di utara punya potensi menghafal Al-Quran tetapi terkendala oleh anggaran, akhirnya kami tempatkan mereka di situ dan itu semua gratis. Saya sudah bicara beberapa bulan lalu sama Andre Guru Tafarid, tapi uang orientasi kami dari Kalisong Baru, mengikuti Aliyah Tenafodo, salah satunya akan mengikuti program Ma'had Ali di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Cocok nak taslim. Saya khawatir selalu generasi ulama DDI semakin hari bisa jadi akan semakin pudar. Kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi saya kira. Dan terakhir khusus spesial Ibu Pengawas dari Kemenak, ada Kaidah Ibu Irma, yang mohon izin, terima kasih banyak sudah hadir, dan teman-teman pengawas, Ustadz Rahman dan Kepala DD Gusu semuanya. Dan terakhir dari saya, dari kami semua, terima kasih. Dan khusus buat santri-santri kami yang akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, semoga insya Allah ilmu yang didapat di Pondok Pesantren DDI Kalisong Baru membawa berkah kebaikan buat anak-anakku sekalian. Dan saya akhiri, minallahi musta'an wa alaihi iklan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren DDI Kalisong Baru Makassar, Bapak Ustaz Ahmad Taslim SAG MSI. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG untuk memberikan sambutannya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan kami yang kita muliakan bersama Andi Guru Kiai Farid Majidi selaku pimpinan DDI, juga dengan banyak jabatan yang disandang beliau, ya,
mulai dari DDI, MUI, Basnas dan lain-lain. Beliau yang dijadikan panutan orang tua di organisasi besar DDI. Saya hormati pimpinan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru di Kota Makassar, sahabat saya Kiai Haji Muhammad Ahmad Taslim. Yang saya hormati para pejabat, sahabat saya, para kasih PD Pesantren Kota Makassar. Kemudian ya hadir juga di sini beberapa pengawas ya, para orang tua santri, kemudian para alumni Pondok Pesantren DDI Galesong Baru yang sempat hadir, para alim ulama yang sempat hadir, kemudian para santri-santri Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan pada untuk hadir di kegiatan penamatan dan halal bihalal. Alhamdulillah saya sangat bangga secara pribadi dan kami sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah para keluarga besar DDI, khususnya di Pondok Pesantren Galesong Baru di Kota Makassar ini. Dan alhamdulillah di suasana seperti ini, saya dari kemarin kaget juga, agak apa ya, dan inilah menjadi kebanggaan kami bisa Pondok Pesantren bisa keluar dari sarangnya, bisa keluar dari komunitasnya sendiri dan hadir di tempat seperti ini. Tentu ini menjadi sangat luar biasa, bisa menempati dalam kegiatan yang sifatnya luar biasa ya, karena selama ini pesantren itu diidentikan dengan tradisional, itu yang kita mau tepis dengan hadirnya kita di sini kan pesantren ditepis sebagai pendidikan yang tradisional. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin sampaikan bahwa ada fenomena beberapa tahun belakangan ini kita bisa lihat dari fenomena keberagamaan kita khususnya di Indonesia. Mungkin lebih lagi ini menjadi fenomena yang merata seluruh Indonesia. Kalau bisa kita lebih persempit, lebih luas lagi di Sulawesi Selatan, lebih kecil lagi di Kota Makassar, dan ini menasional. Pertama terkait dengan soal isu-isu keagamaan. Isu-isu keagamaan lebih khusus lagi dengan kaitannya dengan pendidikan. Hari ini kalau kita beberapa tahun lihat, banyak sekali secara personal atau kelembagaan, banyak yang orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan. Kita bisa lihat orang tua banyak yang menyekolahkan anaknya kaitannya dengan keagamaan, misalkan di pondok pesantren, atau bahkan menjadikan anaknya menjadi seorang hafiz, kemudian apakah itu hafiz dalam bentuk kelembagaan di pondok pesantren ataukah lembaga-lembaga lain, maka banyak terbentuklah juga namanya lembaga-lembaga tahfiz, dan hampir setiap lorong di Kota Makassar ini ada lembaga-lembaga tahfiz yang orang sering katakan rumah-rumah tahfiz. Itu yang fenomena yang menarik kita bisa lihat secara kelembagaan. Lalu kemudian terkait dengan itu semua, banyak sekarang kita bisa orang belajar agama. Belajar agama itu lewat bukan lagi di kelembagaan formal. Kelembagaan formal apakah di sekolah ataukah di madrasah ataukah di pondok pesantren. Sekarang ini banyak orang belajar melalui Google, oleh HP, melalui media sosial. Fenomena sekarang ini ya, orang paling banyak itu banyak di media sosial. Kita bisa di Facebook, di channel YouTube dan lain-lain, di Twitter, di Instagram. Orang banyak belajar di situ. Kita bisa lihat umurnya juga variatif.
yang paling banyak di Facebook. Itu yang kita bisa lihat. Orang lebih dengar kata seorang ustadz yang viral melalui Facebook atau melalui YouTube ketimbang seorang kiai yang ada di pondok-pondok pesantren. Ini fenomena yang banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka belajar, kita bisa lihat juga dari segi umur juga mereka variatif. Umur remaja itu banyak mainnya di mana, di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Itu fenomena banyak belajar. Kemudian yang lebih umum itu banyak yang belajar di YouTube, kemudian di Facebook. Ini yang banyak. Bahkan kalangan ibu-ibu juga banyak belajar di situ. Lebih mendengarkan seorang ustadz yang lagi viral ketimbang seorang kiai yang ada di pondok pesantren. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Belajar agama melalui media sosial. Ini ya, saya kira fenomena seperti ini menjadi tantangan lembaga formal, terutama pondok pesantren, kemudian juga di beberapa madrasah, dan saya kira harus mau tidak mau ini harus kita siap untuk semua itu, karena media informasi yang begitu luas yang mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi pola kerja kita. Lalu kemudian juga tantangan selanjutnya adalah soal kota urban, terutama kota Makassar ini menjadi daerah yang urban. Orang semua dari kabupaten kota, dari kampung, dari pelosok hidup di kota, menjadi Makassar ini daerah urban. Khusus mungkin di Galesa, mungkin di daerah tempatnya di daerah utara yang hidup di tengah-tengah perkampungan masyarakat yang mungkin asal daerahnya mungkin yang beragam di situ, ada Bugis, ada Makassar, dan ini juga menjadi tantangan. Kemudian saat ini di kota Makassar ini fenomena juga bisa kita lihat banyaknya kompleks-kompleks, kemudian rumah susun yang yang penting untuk yang bisa kita ajak untuk belajar agama. Inilah tantangan bagi pondok pesantren, bagi dunia pendidikan, dan juga menjadi tantangan di organisasi keagamaan, semua organisasi keagamaan, terutama teman-teman dari DIY. Dan ini menjadi sangat Nah, alhamdulillah karena ini menjadi tantangan bagi kita semua. Tentu pondok pesantren harus keluar dari makamnya, bahwa bukan cuma mengurusi yang selama ini tradisional, tentu harus keluar dari situ. Dan DDI Galesong baru sudah hadir tengah-tengah masyarakat dengan keluar, dengan menyampaikan bahwa pondok pesantren itu bukan saat ini bukan lagi jadi kehidupan tradisional, kumuh dan lain-lain, tapi pondok pesantren bisa menyesuaikan dengan dunia luar. Tangan kita terkait juga dengan penggunaan IT tadi. Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi tantangan bagi kita semua, kita bisa lihat dari tahun 2015 kemarin telah lahir namanya Undang-Undang Pondok Pesantren, Undang-Undang Pesantren nomor 19 tahun 2015. Undang-Undang pesantren ini kalau kita lihat fungsi pondok pesantren itu ada 3. Fungsi pertama dengan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, kalau selama ini pondok pesantren kita bisa lihat menjalankan fungsi pendidikan baik itu secara formal dan non formal. Kita bisa lihat bagaimana lulusan dari mana luaran santri bisa kita lihat bisa berkiprah di dunia, bisa berkiprah di dunia pendidikan, begitu pula di dunia IT dan lain-lain. Nah, lalu kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi dakwah, fungsi syiar Islam. Saya kira alumni pondok pesantren kita bisa lihat rata-rata seorang kiai dan seorang ustadz atau minimal bisa menjadi penyampai daripada pesan-pesan keagamaan. Ini yang bisa lihat
Fungsi yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Tentu fungsi pemberdayaan masyarakat ini tentu harus kita elaborasi lebih jauh bahwa pesantren itu punya fungsi pemberdayaan masyarakat. Baik itu terkait dengan pemberdayaan ekonomi tengah-tengah masyarakat. Ini yang penting bahwa pesantren bukan cuma mengurusi soal pendidikan. Pesantren bukan cuma mengurusi melahirkan seorang kiai atau ustadz yang bisa menyiarkan pesan-pesan agama, tetapi pesantren juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, alhamdulillah saya banyak diskusi dengan Pak Kiai Taslim ini terkait dengan bagaimana pengembangan pondok pesantren. Salah satu adalah bagaimana pemberdayaan peningkatan ekonomi keumatan di sekitar pondok pesantren. Karena pesantren itu punya ciri khas sendiri. Pesantren itu punya makam tersendiri di tengah-tengah masyarakat karena kuatnya tarikan keagamaan seorang kiai yang ada di pondok pesantren itu begitu kuat sekali. Makanya ini harus kita dorong untuk peningkatan ekonomi keumatan. Kecil-kecil saja yang kita buat, yang itu bisa bermanfaat bagi umat sekitar dan bisa memberdayakan terkait dengan ekonomi dan lain-lain, itu bisa lebih manfaatnya lebih besar. Saya kira terkait dengan pengembangan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan keumatan, banyak hal mungkin bisa dilakukan, baik itu pemberdayaan ekonomi dengan peningkatan ekonomi ataukah dengan kegiatan-kegiatan lain. Bahwa pesantren itu bisa masuk pada semua lini sektor ya. Itulah fungsinya bahwa pondok pesantren ini bukan cuma berkaitan dengan tadi pendidikan. Oleh Kementerian Agama telah merancang satu program yang namanya Kemandirian Pondok Pesantren. Kemandirian pondok pesantren tentu merujuk tadi dari tiga itu, dari pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan keumatan. Nilai kita merujuk bahwa pesantren itu mesti kita dorong dari kemandirian. Kami paham betul bahwa para guru-guru pondok pesantren itu hadir dengan penuh keikhlasan mengajar. Kalau kita membandingkan dari income yang diberikan oleh pendidikan kepada guru-guru pondok pesantren tidak sebanding dengan bagaimana orang tua melepaskan anaknya, menitipkan anaknya kepada pimpinan pondok pesantren yang melakukan pengawasan 24 jam di pondok pesantren. Saya minta maaf bahwa bulan kemarin ada seorang orang tua santri datang ketemu dengan saya. Kebetulan anaknya ada dititipkan, dia sekolahkan di pondok pesantren yang ada di Maros. Kemudian begitu banyak protesnya terkait dengan anaknya, banyak protesnya. Dan bagaimana anak saya itu disuruh bayar sekian lagi, bagaimana dengan pembayaran lainnya? Ini seorang aktivis yang ngomong sama saya. Saya dengarkan ceritanya bahwa dia protes bagaimana anaknya ditempatkan di pesantren, kemudian ujian katanya dia tidak bisa ikut, kemudian diminta lagi katanya untuk pembayaran ketika sudah mau tamat. Gitu. Saya cuma bilang, Bapak ini mau titipkan anaknya ke pondok pesantren untuk apa? Untuk mereka bisa belajar. Tapi saya sambung bahwa Bapak menitipkan anaknya di pondok pesantren untuk belajar agama. Yang kedua, Bapak menitipkan anaknya ke pondok pesantren untuk melepaskan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua memelihara, menjaga anaknya di rumah berbeda dengan kalau dititipkan di pondok pesantren. Dan memang kita tahu juga bahwa ada beberapa fenomena ya. Menitipkan anaknya, orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren ada karena ekonomi, ada karena akalnya anak-anak, ada karena memang mau jadi ustadz, jadi kiai, jadi mau dapat ilmu agama, macam-macam. Tapi saya bilang, Bapak ini mau menitipkan anaknya, mau melepaskan tanggung jawab. Tahu enggak bagaimana seorang kiai, seorang pembina pondok pesantren menjaga anaknya selama 24 jam, hanya nyawa aja itu yang apa? Karena fenomena ini penting dijelaskan kepada masyarakat bahwa tentu berbeda tanggung jawab. Tanggung jawab seorang kiai di pondok pesantren dan pembina di pondok pesantren mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa, 24 jam mengawasi anak santrinya. Dan ini yang orang tidak tahu
bagaimana sebenarnya kehidupan di pondok pesantren. Karena beliau itu bukan santri, makanya dia banyak. Saya bilang tentu berbeda antara peraturan yang ada di madrasah formal dengan pondok pesantren. Peraturan yang ada di pondok pesantren itu mengikuti aturan seorang kiai, aturan seorang pimpinan pondok. Tapi ini tidak ada lagi yang sesuatu yang bisa didiskusikan, tapi semua bisa dibicarakan dengan baik dengan pimpinan pondok pesantren. Nah, makanya ciri khas daripada pondok pesantren ini harus kita munculkan. Harus kita munculkan, harus kita angkat bahwa pesantren selama ini pesantren cuma mengurusi yang tradisional, pembelajarannya terbatas, kemudian tidak melek dengan soal fenomena sosial, melek dengan IT. Saya kira kehadiran kita di sini dengan menempati gedung yang besar dengan model teater seperti ini, lalu kemudian penampilan desain daripada format kegiatan acara seperti ini, saya kira ini menjadi hal baru bagi kami bahwa pesantren hadir. Bahwa pesantren alumni pondok pesantren Galesung Baru siap menghadapi tantangan ke depan, baik itu sifatnya fenomena keagamaan, fenomena masyarakat, dan juga terkait dengan modernisasi IT, informasi dan teknologi. Saya kira para santri yang lulus ini jangan berkecil hati. Banyak sekarang alumni pondok pesantren yang sudah sukses di dunia internasional. Banyak santri-santri kita yang sudah menjadi pejabat besar. Mereka lahir dan dibesarkan di pondok pesantren dengan terdidik ala santri. Banyak alumni pondok pesantren menjadi pejabat besar. Olehnya itu yakin bahwa kami santri yang bisa berkiprah di dunia internasional dan di nasional bisa hidup di mana saja. Jadi jangan berkecil hati cuma baca kitab tok saja, tetapi bisa lebih besar lagi. Saya kira mungkin itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren DDI Galesung Baru atas undangan pada kesempatan ini. Sebenarnya saya sebagai PLT di Kota Makassar, sehari-hari saya di bidang Urais di Kanwil, kemudian saya PLT di Makassar. Ini baru hari ini saya hadiri kegiatan pondok pesantren. Saya baru mengikuti hadiri kegiatan pondok pesantren yang penamatan seperti ini. Di beberapa minggu terakhir ini ada beberapa undangan, terutama undangan madrasah negeri Iman 1, Iman 2, dengan MTS, beberapa MTS negeri. Saya tidak ada, cuma mewakilkan saja. Bahkan juga kegiatan-kegiatan lain saya sudah minta hadirkan Pak Kasih Pontren untuk menghadiri kegiatan lain. Kita ada dulu arkam, kemudian penamatan TPQ dan lain-lain. Tapi hari ini saya begitu bersemangat untuk hadir. Saya kira mungkin cukup ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG, yang juga menitipkan pesan untuk para pendidik, Bapak Ibu guru, termasuk juga para orang tua, agar bisa mendidik anak-anaknya, para santri dan santriwatinya, supaya terhindar dari dampak negatif era globalisasi yang semakin maju. Kita semakin mudah mendapatkan informasi-informasi yang perlu diuji dulu kebenarannya, atau informasi hoax, termasuk juga tayangan-tayangan yang tidak mendidik ya. Tapi saya yakin para santri, santriwati dari Pondok Pesantren DDI Galesung Baru Makassar punya akhlak harimah dan juga memiliki pengetahuan agama yang luas, sehingga pasti bisa terhindar dari hal-hal yang tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, menilik sejarah berdirinya Pondok Pesantren DDI Galesung Baru Makassar, berikut kami sudah menyiapkan videonya. Untuk itu mari kita sama-sama menyaksikan video sejarah DDI Galesung Baru Makassar.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, sebuah pesan yang luar biasa. Kemanapun kalian pergi, jangan lupa untuk menoleh ke belakang, mengingat tempat kalian menuntut ilmu di DDI Galesong Baru Makassar. Sekali lagi, boleh kita tepuk tangan yang paling meriah. Sama-sama kita menyaksikan menilik sejarah berdirinya DDI Galesong Baru Makassar yang dulu hanya berupa halaka, pengajian duduk, kemudian menjadi madrasah, dan alhamdulillah di awal tahun ini sudah resmi menjadi pondok pesantren melalui Kementerian Republik Indonesia yang diberikan izin oleh Kementerian Kota Makassar, Kementerian Agama Kota Makassar. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan dan juga para santri dan santriwati, mari kita sama-sama mendengarkan hikmah halal bihalal dan juga doa yang akan dibawakan oleh Andre Guruta, Profesor Dr. HM Farid Wajedi MA. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Dan saya muliakan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar bersama dengan jajarannya yang sempat hadir dalam acara kita pagi hari ini. Al-Mukarram Al-Ustaz pimpinan Pondok Pesantren Galesong Baru, Anda Ahmad Taslim Rahman, yang saya cintai, saya banggakan, dan selalu saya doakan bersama-sama dengan seluruh pembina Pondok Pesantren DDI Galesong Baru yang baru saja lahir sebagai pondok pesantren, pas sesuai dengan namanya, pesantren baru Galesong Baru. Anak-anakku, para santri, santriwati khususnya, para wisudawan, wisudawati atau yang ditamatkan, santri, santriwati Pondok Pesantren Galesong Baru, yang saya cintai, saya banggakan, dan selalu saya doakan. Hari ini tentu hari yang bersejarah buat pondok pesantren kita ini, di mana
baru pertama kali keluar dari sarangnya dan menempati suatu tempat yang sangat istimewa di Tanjung Bunga ini. Ini suatu pertanda bahwa hal ini terjadi karena didorong oleh semangat yang tinggi, baik dari para pembina maupun dari para santri santriwati khususnya yang akan ditamatkan. Semoga semangat seperti ini selalu kita pelihara, selalu kita miliki, terutama di dalam membangun pondok pesantren ini ke depan. Karena tentu dengan beralihnya dari perguruan yang mulanya kita dengar halakah, kemudian menjadi madrasah, kemudian perguruan DDI Garisong Baru, sekarang ini menjadi pondok pesantren DDI Garisong Baru. Cerita-cerita dikatakan bahwa tadi tahun 61 dimulai dengan halakah. Kemudian ada disebutkan salah seorang ustaznya yang anaknya ada hari di sini sebagai kasih pontren di Kemenang, Makassar, yaitu Ananda Abdal Subaik. Ayahnya ini adalah sekerasnya Adik Bruta Sanusi Bacok di Makassar. Dan sama-sama kami ujian PGA di Parepare pada tahun 59 bersama-sama dengan Adik Bruta Sanusi Bacok dan pembina DDI Garisong Baru juga Abdul Rashid Mandale dengan teman-teman yang lain waktu itu. Ada cerita lucu waktu kita ujian itu, yaitu ada ujian bahasa daerah, bahasa Bugis. Ini di Parepare. Waktu itu belum ada PGA kecuali Parepare dengan Makassar. Kita dari Mangkoso, ujian ekstra ini namanya, diikutkan. Pada tahun itu, saya sendiri mendapat 4 ijazah dalam 1 tahun. Karena ujian. Ijazah Ibtidaiyah DDI Mangkoso, sekaligus juga ijazah SMP DDI, kemudian ijazah SMP Negeri bagian A, dan ijazah PGAP, pendidikan guru agama pertama 4 tahun. Waktu kita ujian bahasa daerah ini ada pertanyaannya yang lucu. Buatlah suatu kalimat yang minimal terdiri dari 4 kata yang semuanya sama bunyinya. Ada bunyi baris di depan, bunyi E, jadi harus bunyi E semua. 4 kata dalam 1 kalimat. Ada juga disuruh bunyi O, harus bunyi O semua. Ada juga bunyi U, ya bunyi U semua. Nah, Adik Bruta Sanusi Bacok dasarnya orang Bugis Makassar, kampungnya Panjalingan, di situ sehari-harinya bahasa Makassar. Nanti beliau itu belajar bahasa Bugis setelah ke Mangkoso belajar. Tahu-tahu kita ujian bahasa Bugis.
Patuh Kanasen. Tapi Ustaz Subaik agak jauh tempatnya. Setelah keluar, nah kita mau pasti lolongan. Apa yang kamu tulis tadi? Bagaimana? Iya, kalau diutus si Baco minta patuh Kanasen. Kebetulan agak berdekatan, jadi diangkat-angkat sedikit kertas saya pada ujian. Ya. Apa boleh buat? Ini orang Makassar disuruh buat kalimat bahasa Bugis lucu betul. Yang bunyi saya tulis bere-bere, leme-leme, reng-reng, bete-bete. Persis 4 kata dan punya makna. Bagaimana yang bunyi U? Saya tulis tupuk kubulu, runtuh kukulu-kulu, lutuh lulu-tulu. Tupuk kubulu, runtuh kukulu-kulu. Apa itu kulu-kulu? Burung, ada burung namanya burung kulu-kulu. Lutuh lulu-tulu. Ini juga punya makna. Tapi Ustaz Subaik yang bunyi kamu tulis apa? Katanya olo-kolo loko moro botolo. Yang bunyi apa yang kamu tulis? Tunggu dulu. Apa? Utur runtuh ulu susu. Lucu. Ada teman kita juga dari Sigiri, namanya Saiduddin Jupanda. Ini terakhir jadi dekan Syariah di Jember sampai meninggal di sana. Ya, dia pula punya lainnya ceritanya. Kalau kita lagi sementara duduk lagi istirahat di rumahnya kan, ada tamu dali ini di Jumlah. Kita di situ. Guru tadi hutan. Kan ada guru tadi hutan tahun 55 sampai tahun 63. Nah, kita itu jatuh 59. Nah, di situ tinggal Pak Taneting. Dr. Adas Haji Taneting Samsuddin. Itu dulu beliau katakan sekarang ini kalung agama kalau jabatannya dulu itu. Situ tinggal bersama dengan istrinya Haja Andi Siti Aminah, yang lebih populer disebut Andi Punaya. Ini satu-satunya yang bersama-sama dengan Anggel Tambok Dalik waktu meninggal dunia. Karena persis kita laki-laki semuanya pergi salat Jumat, yang tinggal menunggu itu Haja di Siti Aminah atau Andi Punaya, istrinya Pak Taneting ini. Nah, inilah santriwati DDI yang sama-sama dengan Andi Utari Parepare kemudian ke Makassar. Ya. Lalu ini Saiduddin bagaimana ceritanya? Kalau kita lagi sedang minum teh sore-sore istirahat, dia buang angin, dia kentut dan dia katakan coba hitung, pe, tidak mau berhenti, acana mantur itu sampai 10 kali begitu, kita payah gitu. Lain-lain yang namanya Fatah, Abdul Fatah asalnya dari Jalan Wajo. Dia itu dikirim kemudian
mengajar di Tarakan, Bulungan, di sana, di Kalimantan Utara sekarang. Orang tidak pernah juga kembali, meninggal dunia di sana. Ini lembaga ceritanya. Kalau Fatah ini, kapan kita menghadapi kue-kue waktu minum-minum teh itu, ya, yang mana kuenya ini dibuat oleh yang mengantarkan kami untuk memasakkan di situ seorang calabai dari Mangkoso, namanya Desa Inge, itu yang buatkan kue, ya kue calabai. Lalu apa yang terjadi? Dia pura-pura batu, lalu diludahi kue itu. Jadi kita mundur semua. Oh, kayak masuk orang dia mana masuk agak. Padahal dia sengaja kasih begitu. Kita mundur semua. Nah, daripada yang menjaga kayak lebih terpatus masih aneh. Padahal sengaja dia begitu. Dia sendiri yang selesaikan makan kuenya itu. Ini apa namanya, seninya ini, teman-teman. Ya, bersama-sama. Jadi ada pembina di Kalisumbaru ini awal-awal itu. Ya, ayahnya ini ya Abdal, dengan itu Rashid Mandale yang saya tahu. Ya, nanti di belakang itu Ustaz Nehru, nanti di belakang itu datang. Dan Ustaz Nehru itu biasa apa? Beliau itu adalah ahli hisab. Nehru itu ahli hisab. Ya. Hadirin hadirat, apa yang kita lakukan ini halal bihalal, dirangkai dengan kelemahan. Bahwasanya halal bihalal itu tidak lain daripada silaturahim yang diacarakan. Kenapa? Karena ini adalah suatu ajaran pokok dalam agama kita. Ketika Tuhan di dalam surah Al-Imran 112 mengatakan manusia itu tidak mungkin akan mendapatkan kejayaan dalam hidupnya kecuali kalau pandai menjaga hubungan dengan yang di atas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal sesama manusia. Dan Nabi tegaskan bahwa siapa yang beriman harus pandai-pandai menjaga silaturahim. Kemudian manfaat daripada silaturahim ini ialah memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, panjang umur dan rezeki lapang. Itu jelas. Kenapa? Karena jalan rezeki itu ada 3. Yang pertama adalah dari profesi kita. Itu yang pertama, dari profesi kita. Apa profesimu? Disitulah rezekimu. Yang kedua, dari tangan-tangan sesama manusia. Ini melalui silaturahim. Perlu diketahui bahwa pada setiap orang itu ada keran-keran rezeki yang Allah persiapkan buat kita. Pada setiap orang ada keran-keran rezeki yang dipersiapkan Allah untuk kita. Sisa menjadi masalah, mampukah kita membuka keran itu atau tidak? Manakala kita punya hubungan silaturahim yang baik dengan orang itu, maka pas di situ keran rezeki itu terbuka. Tapi siapa yang baku bombek dengan seseorang, mahal itu, ya tidak mau terbuka di situ keran. Jadi makin banyak kenalan baik kita, silaturahim kita makin luas, makin banyak keran-keran rezeki Allah yang terbuka buat kita. Dan semakin banyak orang di mana kita si bombe, semakin sempitlah, semakin banyaklah keran-keran rezeki yang tertutup buat kita. Ini yang lewat tangan manusia.
Kemudian yang ketiga ialah yang disebut Dalet Maggalendro atau Dalet Maggalete. Dalet Maggalendro atau Dalet Maggalete. Ya. Lalu pertanyaan, apakah ada suatu zikir atau doa sehingga kita bisa mendapatkan Dalet Maggalendro atau Dalet Maggalete ini? Termasuk mereka itu yang ingin cepat ada jodoh. Ya. Jika tidak pembaan gue. Dan juga yang sudah lama kawin belum punya anak, yaitu apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, jangan kurang dari 100 kali setiap hari. Boleh dicicil, boleh sekaligus cash. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli daikin mahraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka ia diberikan kelapangan setiap ia menghadapi kesempitan, dan ia mendapatkan jalan keluar, solusi daripada setiap kesulitan yang ia hadapi. Dan yang ketiga, suatu saat ia mendapatkan rezeki yang sama sekali ia tidak perhitungkan. Ya, jadi amalkan ini. Kemudian juga bagi pasangan yang sudah lama menunggu hasil, ada sahabat yang pernah mendatangi Rasulullah karena seperti itu. Lalu Rasulullah berikan pesan apa? Dua hal, perbanyak istighfar, dan kedua perbanyak sedekah. Perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah. Ya, ini tentu sedekah ini sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing. Ya, yang penting is'al. Itu yang penting, is'al. Insya Allah. Dan sahabat itu praktekkan dan betul terbukti. Coba kasus ini ada pada Nabi Nuh, pada umatnya, sehingga dikasih perintah seperti itu, perbanyak istighfar. Hadirin hadirat, buat anak-anakku yang ditamatkan, tentu sekarang pilihan buat kalian di mana akan melanjutkan. Bagi memang yang ditamatkan di sanadiyah, sebaiknya lanjutkan saja di aliyahnya, di aliyah kita. Karena mungkin kalau ke tempat lain tidak akan mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang kita dapatkan di pesantren kita. Lalu yang kebetulan tamat aliyah tentu lebih luas pilihannya. Tentu kebanyakan yang akan memilih yang pendidikan tinggi, jurusan agama juga lah. Tentu saya kira demikian itu. Dengan jadinya pondok pesantren ini, tentu harapan kita nanti akan ada juga yang bisa melanjutkan di Setai Manposo atau di Mahat Ali seperti yang disampaikan tadi. Baru 10 hari yang lalu, kalau tidak salah ingat,
kita wisuda matahari di Mangkoso yang ditempatkan di Islamic Center baru sebanyak 42 mahasantri Mahat Ali yang diwisuda, dan mereka ini diharuskan menulis skripsi, dan skripsi mereka itu harus berbahasa Arab. Jadi ketika di wisuda, saya sampaikan kepada pembina bahwa suruh bawa skripsinya masing-masing, dikumpulkan, kemudian itu kita bagi-bagikan kepada floor, terutama yang di depan, karena hanya bisa mendapatkan 42 orang untuk disaksikan bahwa betul-betul ini sudah merupakan kader ulama. Dan tahun ini penerimaan kita Mahat Ali hanya sampai 20 orang setiap tahun. Dan tahun ini sudah ada yang kita terima dari lembaga-lembaga lain. Sudah ada kita terima dari Kabupaten, sudah ada kita terima dari Tobaraka, sudah ada kita terima dari Parape, dari Polman, itu dari luar. Ya. Di samping memang masih dominan alumni daripada Alia LDI Mangkoso. Kita harapkan nanti ini DDI kita di Garis Baru bisa menyiapkan kader-kader untuk masuk Mahat Ali. Itu kita harapkan. Sisa masalahnya betul-betul harus dibina dalam membaca kitab kuning, karena syarat masuknya di Mahat Ali Mangkoso hanya satu: lulus tes baca kitab. Lulus tes baca kitab. Jadi kitab yang diujikan itu adalah kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih perbandingan. Bidayatul Mujtahid itu diujikan, disuruh baca, disuruh terjemahkan, kemudian pemahamannya bagaimana. Kalau dianggap lulus di situ, maka diterimalah. Dan belajarnya di Mahat Ali itu gratis. Yang gratis, berikut tempatnya gratis, berikut pembayaran SPB-nya tidak ada, pokoknya hanya belajar saja. Ya, kitabnya semuanya sudah gratis, belajar di situ. Sisa itu saja masalahnya, harus lulus tes diterima. Ya. Dan menurut pengakuan Ketua Asosiasi Mahat Ali Indonesia yang datang dari pusat bersama-sama dengan Direktur ya PD Pontren ya dari Jakarta, Kementerian Agama, ya beliau mengatakan ya dari seluruh Mahat Ali yang sudah pernah saya ikuti di wisuda, baru 2 di seluruh Indonesia yang skripsinya berbahasa Arab, yaitu ya yang di Mangkoso ini dan yang ada di Jawa Timur di wilayahnya Gus Dur, di Tebu Iring. Di situ katanya baru 2 yang skripsinya berbahasa Arab. Anak-anak itu semua kesempatan untuk ke depan. Tentunya setelah perguruan DDI kita di Garis Baru ini menjadi pondok pesantren, tantangan yang dihadapi kita semua, termasuk bagaimana kita bisa menyiapkan suatu lokasi yang representatif untuk pondok pesantren. Ini namanya pondok pesantren karena awalnya itu memang pondok-pondok setiap santri kecil-kecil, dan masih ada di Jawa juga masih begitu pondok-pondok ya, dan berbasis di luar kota pondok-pondok, tapi di belakang sudah terganti dengan gedung-gedung yang sama. Kita di Mangkoso tidak pernah berhenti kita membangun. Dan anak Abdal ini adalah angkatan pertama Idaliyah di Mangkoso. Ketika saya baru kembali dari Kairo, beliau ini masuk pada tahun 85.
angkatan pertama dari ya bersama-sama dengan ya putranya Ustaz Asas Hanan. Ini juga baru juga ini. Itu sekelas dengan saya di Mangkuso. Ya, Asas Hanan sama dengan ya ini ibunda ya Nyai Nuhaida. Saya sekelas di Alia itu hanya beberapa orang. Ya, putrinya hanya 3 orang. Hanya beliau ini dengan Ibu Haja Rusdiana di rumah, dan siapa namanya Haji Siti Aisyah dari anaknya Pengambak, Haji Siti. Iya, ini 3 orang putrinya dulu di depan meja itu, di depan meja laki-laki. Sementara kita laki-laki hanya 2 meja panjang. Itu saja laki-lakinya dulu waktu diajar Andri Uta, Andri Said di Mangkuso. Ya, beliau ini putranya lah di ini. Hadirin hadirat, ya kita menunggu ini acara penamatan santri kita. Barangkali di samping itu saya katakan tantangan buat kita sekarang untuk memikirkan lokasi baru. Ini dengan perkembangan yang ada di Galusa Baru ini itu menyebabkan tidak akan muat lagi. Dengan gedung yang ada sekarang saja ini sudah ya sedemikian rupa. Jadi kita harus bagaimana memikirkan untuk lokasi yang baru ya untuk suatu pesantren ya. Coba waktu tempo hari seluruh sekolah disuruh tutup dan belajar online. Tapi kita di Mangkuso tetap buka. Mungkin satu-satunya pesantren yang tetap buka waktu seluruh sekolah disuruh tutup. Jadi kita di Mangkuso itu tidak pernah belajar online, belajar tatap muka. Mengapa rahasianya? Karena santri-santri itu disyaratkan masuk bebas COVID, disyaratkan masuk. Setelah masuk di dalam, berarti mereka itu sudah terisolasi jamaah. Sisa dijaga, jangan sampai ada orang dari luar masuk. Dan rupanya pemerintah setempat ya toleransi dengan ini, mau menerima dengan cara itu. Nah di sini sulit. Ya jangankan di sini, Takalasi saja yang hanya 7 kilo dari Mangkuso. Di situ juga kita punya pesantren, jadi tidak dibenarkan untuk belajar tatap muka oleh pemerintah, sama pemerintahnya. Kenapa? Karena banyak santrinya tinggal di rumahnya, tidak tinggal di kampus. Kalau kita di Mangkuso semuanya dalam kampus, sehingga terisolasi jamaah. Makanya pemerintah bisa memberikan kesempatan untuk tetap tatap muka, dan itulah yang terjadi. Dan alhamdulillah tidak ada yang kena sampai sekarang ini. Ya. Kepada anak-anakku yang akan ditamatkan ini, pesan saya khususnya kepada yang akan melanjutkan di luar, kamu boleh di mana-mana, tetapi jangan kemana-mana. Kamu boleh di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Tahu artinya itu? Di mana saja kamu berkiprah, di mana saja kamu lanjutkan, oke. Tapi apa yang kamu dapatkan dari pendidikanmu sekarang ini di Galusa Baru, ya jangan ganti. Itu jangan kemana-mana. Karena sekarang ini Masya Allah, aliran-aliran yang berkembang di Indonesia ini, kalau kita perturutkan, apalagi disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Kampung, contohnya itu belajar lewat HP, ya istilahnya tidak belajar pakai sanad, hati-hati, ya. Jadi kamu boleh di mana-mana, jangan kemana-mana. Dan terutama yang harus menjadi ciri buat kamu itu ialah akhlakul karimah. Akhlakul karimah, dengan itulah kita mengenal. Nah, ini lain.
Nah, ini berasal dari pesantren. Kalau memang seperti itu, anak-anak semua, saya kira ini yang saya sampaikan. Kita masih menunggu ini acara utama kita, acara penamatan, ya. Dan akhirnya mari kita berdoa bersama sesuai dengan arahan daripada MC kita. Kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uts rahmatan 'alal alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suman. Allahumma la tara' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawajid dunya wal akhirah bima firita illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma afanna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma asli lana dinal ladzi huwa 'ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratan ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hikmah halal bihalal dan juga doa yang disampaikan dan dibacakan oleh Andre Guru Haji Profesor Dr. Muhammad Farid Wajidi MA selaku pembina Pondok Pesantren Dede Imam Poso. Dan juga saya mengucapkan selamat datang telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Fauzi Andewawo SOS, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga adalah sekretaris fraksi PKB Sulawesi Selatan dan juga ketua DPC PKB Kota Makassar. Baik, Bapak dan Ibu hadirin serta tamu undangan dan juga adik-adik santri dan santriwati, tibalah kita di inti acara, yaitu penamatan santriwati DDI Galesong Baru Makassar. Untuk itu kita akan sama-sama mengikuti prosesi penyerahan medali dan juga penyerahan surat keterangan lulus sebagai simbolis penamatan untuk para santri dan santriwati. Saya mengundang, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama Bapak Sofyan, kemudian Ibu Hairia, selanjutnya Ustadz Ahmad Taslim SAG MSI. Saya juga mengundang, mohon berkenan untuk Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG untuk juga menuju ke atas panggung yang akan melakukan pengalungan medali serta penyerahan surat keterangan lulus. Dan terakhir juga saya mengundang kepada Guru Farid untuk naik ke atas panggung.
Baik, untuk adik-adik santri dan santriwati, nanti silakan mendengarkan namanya baik-baik. Nanti juga akan ditampilkan di layar. Kita akan memulai dari urutan pertama dan seterusnya, ya, mulai dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan juga aliyah. Baik, kami persilakan untuk nama-nama yang saya sudah sebutkan. Mohon berkenan Bapak Ibu. Kemana? Saya udah mana? Baik, untuk nama-nama santri dan santriwati yang akan saya panggil pertama adalah dari tingkat Pondok Pesantren Ibtidaiyah, ya. Yang pertama kami mengundang untuk saudari Adiana Tafikatul Muharram untuk naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Akhirnya bisa menamatkan sekolahnya, dan kita doakan mudah-mudahan bisa mencapai atau menggapai impian dan cita-citanya, ya. Kemudian selanjutnya Muhammad Fairuz. Ini adalah santri-santriwati untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya Muhammad Nabil. Di kesempatan ini juga mungkin hadir ya Bapak atau Ibunya. Muhammad Nabil ini adalah anak dari Ibu Rahmatia dan juga Bapak Muhammad Nabil. Berikutnya Nur Fahira Wilona Alwi. Nur Fahira Wilona Alwi adalah anak dari Bapak Muhammad Alwi Andi dan juga Ibu Erni Erwati. Selanjutnya Siti Nur Alisa, ananda dari Bapak Muhammad Yusuf dan juga Ibu Sri Nur. Selanjutnya Sukriya Maulida. Berikutnya Yusuf Al-Kadrawi. Selamat kami ucapkan untuk adik-adik santri santriwati yang sudah menamatkan sekolahnya. Kita lanjut lagi untuk nama berikutnya Alicia. Boleh kita berikan tepuk tangan? Ini untuk tingkat Madrasah Sanawiyah. Lanjut lagi Dwi Reski Ramadhani. Harpina Rahmadani. Mana tepuk tangannya adik-adik? Biar semangat ya naiknya ya. Maulana Muhammad Aidil Syamdur. Silakan untuk naik ke atas panggung. Melati Nur Fajrianti. Mirnawati. Silakan Mirnawati.
Selamat lulus juga untuk Muhammad Filatul Khaira. Selamat juga untuk Muhammad Rasya Islamik. Muhammad Rifki Rahmatullah Ardi. Selamat lulus juga untuk Nadira Sawal. Jangan ditahan-tahan ya tepuk tangannya ya. Nur Ainun Hidayah. Berikutnya Nur Alim. Selanjutnya Nur Aziza A. Selamat juga untuk Nur Faika Widyandra. Selamat untuk Nur Islamia. Berikutnya Nur Widya Habrani. Selanjutnya Randika. Selamat juga untuk Sahara. Selamat lulus juga untuk Sahrani. Berikutnya Siti Fatimah. Suci Setiawati. Kami juga ucapkan selamat untuk Sultan Muhammad Al-Aqsa Tendri Bali. Selamat juga untuk Muhammad Akil Reski Ar Rizal. Selamat juga untuk Amelia Saputri. Selanjutnya Fahmi Badrul Zakaria. Selamat lulus juga kami ucapkan untuk Fajar Mukhtar. Berikutnya Faril Isra. Kami juga mengucapkan selamat lulus untuk Mal Kadri. Selanjutnya Muhammad Fahmi. Berikutnya selamat juga untuk Muhammad Isra. Kami juga ucapkan selamat untuk Muhammad Fikram. Selanjutnya Mutmainah. Selamat lulus juga untuk Nabila. Nadila Aprilia. Selamat juga untuk Nur Hidayah Mujibur. Berikutnya selamat untuk Nur Safitri. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Nurul Fatimah. Selamat lulus. Selamat juga untuk Zafira Azahra Fadli. Selamat juga kami ucapkan untuk Muhammad Ahsan Takwim. Selamat juga untuk Akbar. Kami juga mengucapkan selamat lulus untuk Atika Afiasari. Selanjutnya kami undang juga Andi Muhammad Ayub Abrahim.
Selamat untuk Andini Rifai. Berikutnya Dalti. Masih di tingkat Madrasah Sanawiyah. Selamat untuk Fadila. Selanjutnya Irfandi. Kami juga mengundang Muhammad Rizky Mubarak. Selamat lulus juga untuk Muhammad Saiful. Berikutnya selamat untuk Muhammad Akbar. Lanjut lagi kami juga mengundang Nur Hikmah. Selamat juga untuk Rasna Sri. Berikutnya Rizky. Selamat juga untuk Siti Nurul Amaliyahas. Berikutnya Alika Zahra. Baik, itu dia nama-nama yang hari ini sudah lulus, menyatakan lulus, menamatkan sekolahnya untuk tingkat Madrasah Sanawiyah. Dan selanjutnya kita akan lanjut lagi untuk tingkat Madrasah Aliyah. Selamat lulus untuk Arianto. Hobinya sepak bola ya. Berikutnya Arfiani Nurul Hikmah. Selanjutnya Arman. Moto hidup ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan terbaik. Selanjutnya Andrea Ferdiansyah. Hobi main game. Selamat juga kami ucapkan untuk Lutfia Melani Pratiwi. Berikutnya Muhammad Yusuf Wahyudi Alamsyah. Wah, luar biasa hobinya ya. Salah satunya adalah mengaji. Selanjutnya selamat juga kami ucapkan untuk Muhammad Tegar. Semoga bisa menjadi pesepak bola hebat ya nantinya ya. Selanjutnya Muhammad Syukur. Berikutnya selamat lulus untuk Muhammad Fajar. Selanjutnya Muhammad Arif Syafaat. Berikutnya selamat untuk Nur Hayati. Selamat juga untuk Oden Bande Busu Harun. Selamat juga kami ucapkan untuk Rizwan. Selamat juga untuk Ricky Adi Saputra. Hobi meluruskan tulang belakang sambil memejamkan mata. Ya, hobinya aneh juga. Berikutnya Sukarnain. Selamat juga kami ucapkan untuk Siti Rahmawati. Hobinya TikTok ya tadi. Selamat juga untuk Syekh Muhammad Halilintar. Ini kayaknya bisa bentuk tim sepak bola nih ya. Banyak yang hobinya sama sepak bola. Berikutnya Sri Rahayu Maulita. Selamat juga untuk Tri Ananda. Berikutnya Trinita Rianti. Selamat juga kami ucapkan untuk Muhammad Imam Maulana.
Baik, masih ada 2 nama lagi. Kami undang untuk naik atas panggung Siti Amanda. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan juga kami ucapkan selamat lulus juga untuk Sinta. Baik, untuk tingkat sanawiyah masih ada 3 nama yang belum kita undang naik di atas panggung. Untuk itu saya mengundang Aisyah Intan Kara. Boleh kita berikan tepuk tangan dari tingkat sanawiyah. Kemudian Irga Jumadil Arga dan juga Ahmad Rizky Zain. Kami persilakan untuk para santri dan santriwati ini untuk naik ke atas panggung untuk menerima ijazah dan juga pengalungan medali. Baik, selamat sekali lagi kami ucapkan untuk para santri dan santriwati. Hari ini pastinya adalah hari yang berbahagia untuk kalian semua karena akhirnya kita sama-sama sudah mengikuti prosesi penamatan tadi. Dan kami ucapkan untuk semua santri dan santriwati, teruslah mengejar dan menggapai cita-cita kalian ya, dimanapun kalian berada. Baik, kami persilakan juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk mengalungkan medali dan juga menyerahkan surat keterangan lulus kepada adik-adik santri dan santriwati yang hari ini resmi telah menamatkan sekolahnya. Jadi dimanapun adik-adik nanti akan melanjutkannya ya, dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, semoga keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kalian ya. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh para adik-adik santri dan santriwati yang luar biasa ini. Akan ada Saudara Muhammad Hasan yang akan menyampaikan pidato penamatannya dalam bahasa Arab. Kemudian Saudari Nur Aziza A yang akan menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris. Dan juga nanti akan ada kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Saudari Suci Setiawati dalam bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, mari kita sama-sama mendengarkan pidato yang akan dibawakan oleh Saudara M. Hasan dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Siyadatul ra'isil madrasah, siyadatul asatizil karam, wa jami'il ashabil ahibbah. Awalan hayya bima nashkurullah azza wa jalla alladzi a'tana jami'a ni'ma'ihi wa minani hatta nastati' an tajtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ashab, uqaddimu amamakum muhadaratan kasiratan tahtal mawdu ihtiyam ahamiyatut ta'allum. Kullu hadza laysa illa li amri asatizatina al-mukarramin. Asallahu ayyuwaffiqani bima yuhibbullah wa yarda wa yassir li umuri. Ayyuhal ikhwatil karim, talabul ilmi faridatun alaina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa wujubu talabul ilmi syamil lirijali wal mar'ah, lis-saghiri wal kabir. Hatta ruwiya an ba'din nasi qauluhum atlubil ilma minal mahdi ilal lahdi
Al-ilmu muhimun jiddan linnas. Ya'ishu nasa bisuhulatin wa tuma'ninatin bi. Karamallahu ta'ala alima wa biraf'il darajah wa sa'iril makhluqati. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ayuhal ikhwatul kiram, naktafi bihadzal qadar. Syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam, wallahu taufiq wal hidayah. Wal akhirul kalam, wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan pidato penamatan yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Azizah dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and Allah mercy and blessings. Dear Chairman of the DDI Galesong Baru Foundation, dear Head Madrasah Sanawiyah DDI Galesong Baru, what I respect, Mr. and Miss Teacher DDI Galesong Baru, as well as what I am proud of my friends from DDI Galesong Baru. Let's thank Allah to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings that we can gather in this occasion. Let's also praise and send greeting to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It is such a great honor to stand here in front of all you two with a speech the importance of seeking knowledge. Education has important role to develop our personality. It decides and shapes what we think or see in life. It also helps us to solve our problems or obstacles in a good way. As Francis Bacon said, knowledge is a power. Especially in Islam, we are encouraged to seek knowledge and practice it. The obligation to seek knowledge has existed since the time of the Prophet, and Allah has promised. For His servants who seek knowledge in His way, Allah will increase their level. The most important thing you need to know, we will educate that not only men, you have obtained certificate or a good salary, but it helps us to determine whether something is good or bad for other people relate to us. So now, seeking knowledge can be seen as possible to get a better future. Finding knowledge is considered a lifelong learning process. So there is no excuse to self-seeking knowledge. Ladies and gentlemen, to end this speech today, I would like to give the question by Benjamin Franklin. An investment in knowledge was the best interest. That will be all for my speech. I hope it will be useful for us. Thank you for your attention. Allahumma musta'an wallahi bikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nur Azizah for the speech. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kesan dan pesan mewakili seluruh adik-adik santri dan santriwati yang hari ini sudah melakukan penamatan yang akan disampaikan oleh Saudari Suci Setiawati dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd.
Saya mewakili santri dan santriwati akan menyampaikan kesan dan pesan kami selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Kesan selama Ustadz dan Ustazah mengajar di sini, kami merasa senang. Ustadz dan Ustazah mengajar dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga banyak ilmu yang telah kami dapat dari Ustadz dan Ustazah. Kami sangat sedih karena akhirnya harus berpisah dengan Ustadz dan Ustazah. Saya kagum dengan Ustadz dan Ustazah yang telah mengajar kami selama ini, karena Ustadz dan Ustazah telah memberikan yang terbaik untuk kami dan mampu meningkatkan motivasi kami dalam belajar lebih giat dan selalu semangat menghadapi sulitnya mata pelajaran yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah. Saya bangga dengan Ustadz dan Ustazah, pahlawan tanpa tanda jasa. Senang sekali bisa berkenalan dan mendapatkan ilmu dari Ustadz dan Ustazah semua. Kepada semua Ustadz dan Ustazah, terima kasih. Terima kasih telah membimbing kami pada setiap pelajaran, mau mengajar kami, serta memberikan dan mencontohkan hal-hal yang baik kepada kami. Engkau juga memberikan perhatian dan perasaanmu, serta mau membagi pengalaman-pengalaman yang telah engkau lalui, dan tentunya bersama kami juga. Terima kasih. Pesan dari kami adalah Ustadz dan Ustazah jangan pernah melupakan kami. Selain itu, kami berpesan agar Ustadz dan Ustazah tetap menjadi pribadi yang baik, ramah, dan kelak menjadi Ustadz dan Ustazah yang difavoritkan dan disenangi oleh santri-santrinya. Jangan bosan untuk mendidik santri-santri yang kurang dalam ilmu pengetahuan dan juga sifat yang kurang sopan terhadap Ustadz dan Ustazah. Jadikan kami sebagai motivasi untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan berbudi luhur. Selain itu, lebih bersabar dalam menghadapi santri-santri yang sulit untuk dinasihati. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua Ustadz dan Ustazah. Semoga ilmu yang telah engkau berikan kepada kami akan berguna untuk kedepannya. Jasamu akan kami ingat, serta apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wallahu musta'an walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk para santri dan santriwati yang tampil sangat luar biasa tadi, membawakan pidato dan juga kesan dan pesannya di hari ini. Dan pastinya kalau misalkan kita lihat mereka begitu cerdas, itu tidak lepas dari didikan para guru-gurunya. Untuk itu, biar lengkap rasanya, kita akan sama-sama mendengarkan kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Guru DDI Galesong Baru Makassar, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Agna Ilmi Lutfi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafuril wadud, al-malikil ma'bud, qadimil wujud. Wassalatu wassalamu ala as-sadiqil amin, imamil mu'minin, syafi'il muslimin, afdalul makhlukin, wa akramus sabiqin wal lahiqin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Andre Gurta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Ujdi MA. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darud Dawah wal Irsyad Galesong Baru Makassar. Yang terhormat para tamu undangan. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Yang terhormat para orang tua santriwan dan santriwati, serta anak-anakku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Sobahul khair. Kaifa halukum? Masya Allah. Seiring berakhirnya tahun ajaran 2021-2022, maka berakhir juga masa studi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, kelas 9 Madrasah Sanawiyah,
dan kelas 12 Madrasah Aliyah. Kini kalian akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selama menempuh pendidikan di pondok pesantren ini, tentu saja banyak cerita yang penuh makna, banyak kenangan yang telah kita lalui bersama. Tidak banyak dari ustaz dan ustazah yang kami berikan selain pesan dan nasihat sebagai bentuk kasih sayang kami terhadap kalian. Kesabaran ustaz dan ustazah dalam mendidik, membina, dan menjadi contoh teladan yang baik bagi santriwan dan santriwati. Untuk anak-anakku, santriwan dan santriwati, jagalah alma mater tercinta kalian, alma mater Darud Dakwah wal Irsyad Galesong Baru Makassar. Dimanapun kalian berada, tetap jadi tunjukkan bahwa kalian adalah santri dan santriwati yang pantas menjadi generasi penerus Darud Dakwah wal Irsyad. Teruslah belajar, teruslah menuntut ilmu dimanapun kalian berada, baik di sekolah ataupun di kehidupan. Bedanya, kalau di sekolah kita belajar dulu, baru diberikan ujian. Namun, kalau di kehidupan nyata, kita melaksanakan ujian atau kita diberi ujian dulu, lalu kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menggapai kesuksesan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin menggapai keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Selanjutnya adalah kalian haruslah terus berkarya, terus menggali potensi-potensi diri kalian. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan kepada kalian yang bagi bersungguh-sungguh untuk mengejar cita-citanya. Manjadda wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasilnya. Dan terakhir adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesamanya. Maka jika kalian telah lulus dari pondok pesantren kita tercinta ini, ingatlah pesan-pesan tadi, dan jangan lupa seperti yang saya katakan selalu di kelas, al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Jagalah sopan santun kalian, bersikap berakhlakul karimah kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, dan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas kelulusan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Sampai jumpa di pintu gerbang-gerbang kesuksesan kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Akna Ilmi Lutfi SPD atas kesan dan pesannya yang telah disampaikan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing kalian dan mengajari kalian dengan banyak sekali ilmu, bukan hanya ilmu akademis tapi juga ilmu agama ya, sehingga adik-adik bisa menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang karimah dan insya Allah memiliki pengetahuan agama yang luas. Baik, kalau misalkan kita bicara soal pondok pesantren DDI Galesong Baru Makassar, pasti adik-adik, bapak dan ibu juga sudah mengenal banyak sekali sosok-sosok luar biasa, jebolan atau boleh kita tepuk tangan? Kita sama-sama saksikan. Yang pertama pastinya sosok Andre Guru Haji Sanusi Baco LC.
Alumni Madrasah Aliyah DDI tahun 2008. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para alumni yang luar biasa tadi, mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan teladan untuk para santri dan santriwati. Berikutnya, ini ada satu video ucapan selamat juga untuk kalian semua dari salah satu alumni yang pastinya kalian cukup mengenal beliau ya. Kalau gitu langsung saja kita sama-sama saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sempurna, alumni dari DDI Ganesong Baru Makassar, mengucapkan selamat atas penamatan para santri dan santriwati DDI Ganesong Baru Makassar. DDI itu sekolahku. Wah, sekolah ini menjadi salah satu tempat saya menimba ilmu hingga bisa menjadi pendakwah seperti sekarang ini. Madrasah yang dibina oleh para ulama yang besar, menjadi berkat tersendiri untuk para alumninya. Semoga para santri dan santriwati yang baru lulus di DDI Ganesong Baru di Makassar bisa menerapkan ilmu di tengah masyarakat dan menjadi orang yang bermanfaat untuk agama dan negara. Sekali lagi, selamat ya atas penamatan para santri dan santriwati DDI Ganesong Baru Makassar. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik santri-santriwati yang mau mengikuti jejak beliau juga nanti bisa seperti beliau yang menjadi pendakwah yang sangat dikenal di seluruh Indonesia. Pendakwah kids. Oke, baik. Selanjutnya sepertinya kurang lengkap gitu ya kalau misalkan kita tidak mendengarkan kesan dan pesan mewakili para alumni. Kalau begitu langsung saja kita mendengarkan kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Samsir Salam, SAG MHI. Beliau adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep, mewakili seluruh alumni dari Pondok Pesantren DDI Ganesong Baru Makassar. Masih kurang kencang tepuk tangannya, boleh kita berikan lebih kencang lagi? Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Farid Wajdi, yang saya hormati, saya mengenalkan para guru saya, saya lihat Pak Hambang,
mau mengatakan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kita semua tidak tersinggung dengan doa ini, karena doa ini yang pernah dibaca oleh Nabi Musa ketika disuruh menghadap ke Fir'aun. Tidak ada maksud saya melihat kita sebagai Fir'aun, tapi ini untuk menguatkan saya untuk mengatakan sesuatu di hadapan guru saya yang tidak mungkin saya ceramahi sebenarnya. Tapi karena panitia menghubungi saya juga tidak tahu kenapa harus saya, padahal saya ini santri yang tidak sukses sebenarnya. Santri yang relatif dianggap gagal. Dan yang saya banggakan, saudara kandung saya, alumni Galbar, kita saudara kandung, sahabat kandung di DDI. Alhamdulillah, pertama kali saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Begitu saya masuk di ruangan ini, tetesan air mata saya mengalir. 3 kali saya mengalir, 3 kali saya menangis di tempat duduk saya, karena saya tidak pernah menyangka berada di tempat ini. Seandainya bukan rotannya Ustaz Mahmud dan hangatnya tangan Ustaz Muin di pipi saya, mungkin saya tidak pernah menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Bangka. Saya ingat betul dikejar sama Ustaz Mahmud sampai di Pasar Cim, hanya karena bersembunyi merokok. Masya Allah. Saya waktu ditanya, "Kak, alumni tahun berapa?" Saya bilang, yang ditanyakan ini sanawiyah atau aliyah. Kalau sanawiyah saya alumni, kalau aliyah saya keluaran. Saya dikeluarkan. Untung ada Ustaz Hambali, makasih banyak Ustaz. Sampainya saya mendapat ijazah SM. Karena tragedi hampir dikeluarkan dari DDI Galbar itu 2 kali. Saya ingat ketika kelas 3 sanawiyah, Ustaz Muin Bulinta dari kantornya, dia lemparkan berkas saya menjelang dia. Ini bukan dendam, saya, ya Allah, syukran atas semuanya. Untung saya dididik kekerasan. Untung saat itu belum ada HAM. Saya tidak bisa bayangkan, kami ditampar, kami dikejar, tapi tidak ada niat satupun melapor ke polisi. Iya, kalau sekarang sedikit diketuk-ketuk saja kepalanya, sudah dilapor ke polisi. Dilemparkan, saya menangis di depan Ustaz Muin. "Maafkan saya Ustaz." Ustaz bilang, "Saya maafkan, yang penting berubah." Akhirnya saya diberikan kesempatan, saya tamat, alhamdulillah saya tamat sanawiyah. Jadi tadi itu waktu diputar film, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, kawan-kawan saya, yang saya cari di mana pagar yang saya tempati lari. Ketika hari Kamis, karena hari Kamis itu kan ada latihan dakwah. Jadi setiap hari Kamis pasti saya sudah berpikir strategi dengan teman-teman saya, kita lewat mana ini supaya kita tidak dapat jatah. Dan yang berhasil mendapatkan manfaat dari larinya kami itu Ustaz Muhammad Nur Maulana. Saya kebetulan seruangan dengan dia, Ustaz. Jadi kalau kami lari, dia memanfaatkan, jadi bencana menurut kami, rezeki buat dia. Di situ dia latihan ceramah terus-menerus. Saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya mohon maaf sebenarnya, karena saya tidak sukses menjadi guru.
Tapi saya kembali ke DDI. Saya sempat merasa bahwa bukan lagi anak kandung DDI waktu ditinggalkan. Saya tinggalkan DDI, saya akhirnya ke MDI Takwa. Jadi MDI Takwa yang saya tamat SMA. Tapi 5 tahun itu berangkat, jadi saya pernah menulis biografi, berangkat dari lorong kecil menjadi ketua Bawaslu. Hampir tidak ada dalam peta waktu itu. Tapi orang tua saya yang dari Pulau mengatakan ada sekolah DDI di situ bagus. Saya sempat bilang ke orang tua saya, 3 tahun lo mundak, namanya gaji ustaz. Ternyata niat orang tua saya menyekolahkan DDI bukan cuma itu, banyak berkah yang saya dapat. Walaupun sebenarnya saya masih ingat itu ada toko di depan DDI, ada mobil selalu parkir di situ. Kalau jam istirahat, DDI itu kayaknya tidak memperbolehkan merokok. Kami sudah ada di belakang mobil di situ merokok. Ustaz Mahmud, kami sudah dengar jalan, dapat lagi kita ini. Musibah lagi. Akhirnya baku kejar-kejar sampai di Pasar Cinu. Pulang tetap dapat. Sampai sekarang kalau saya tidak salah, kata saya ada di sana. Jadi setelah dari DDI mengajarkan saya jihad. Tadi saya bilang sama guru akidah akhlak saya tidak bisa bayangkan seandainya ibu tidak mengajar saya akidah akhlak, mungkin saya sampai sekarang masih ada. Dari DDI juga saya belajar banyak hal. Bidang studi yang paling saya tidak suka itu bahasa Arab. Mohon maaf kalau ada Ibu Nur Leila guru bahasa Arab saya dengan Ustaz Rasid. Tapi karena saya tidak suka, akhirnya saya kuliah di Fakultas Adab Sastra Arab, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan menulis skripsi yang berjudul Al-Qiyamud Diniyah fi As'ari Ibn Was, nilai-nilai agama yang terkandung dalam syair-syair Abu Nawas. Akhirnya saya digelar waktu saya sarjana Abu Nawas. Tapi itu semua dari DDI. Saya tahu mudah-mudah nilai dari larinya saya dari Ibu Nur Leila. Saya tahu membutada khabar dengan sedikit balok-balok dari Ustaz Rasid. Tapi alhamdulillah semua berberkah. Hukuman itu kami anggap sebuah, ya kalau ada mujizat inilah mujizat ini. Itulah hikmah yang luar biasa. Saya tamat. Saya ingin melanjutkan S2 di Fakultas Hukum UMI dan akhirnya mendapat gelar Magister Hukum, dan sekarang masih kuliah S3 tetap di UMI tapi belum bisa selesai sampai sekarang. Saya juga tercatat sebagai pengajar di STAI DDI Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah masih diberikan amanah untuk mengabdi di DDI. Yang terakhir saya ingin menyampaikan seperti ini. Buat sahabat kandung yang akan meninggalkan DDI, dalam konteks formil, optimisme yang keliru mengalahkan pesimisme yang benar. Laula kaman siwaka laulal anpa mata. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membesarkan DDI? Itu tanggung jawab kita sekarang bersama-sama. Silahkan jauh. Saya sangat tertarik dengan kalimat terakhir tadi. Silahkan jauh, tapi ingat ada DDI. DDI yang pernah mengajarkan kita tentang alif, ba, ta, za. Jangan pernah lupa itu. Dan untuk guru-guru saya, Bapak Ibu sekalian, tolong titip nama saya di setiap doa. Semoga kesuksesan kita bersama menjadi milik umat. Tidak banyak yang bisa kami berikan di DDI, tapi alhamdulillah dengan DDI saya bisa mengemban amanah menjadi ketua Bawaslu. Dan mohon doa mudah-mudahan saya husnul khatimah sampai 2023 di kepengurusan
Bawaslu. Kalau bukan kita yang mendoakan saya, maka saya yakin dan percaya tidak akan ada yang bisa saya lakukan. Sekali lagi, di tempat ini pula saya ingin memohon maaf atas segala dosa yang pernah saya lakukan selama di DDI. Ada Kak Mardia, masih ada senior-senior saya yang sempat melihat. Ternyata orang-orang nakal juga punya jalan tersendiri untuk sukses. Jangan menganggap nakal itu adalah hukum. Jangan menganggap nakal itu. Kalau ada bahasa ikhlas, tadi saya bilang kalau begitu jadi orang nakal juga harus ikhlas dong. Supaya ya, tapi serahkan nakalnya alumni DDI pasti ada filternya. Kita nakal, tapi salah, puasa, jangan pernah sekali-kali begitu. Saya ingat betul itu, silahkan nakal, yang penting puasa, salat, jangan pernah ditinggalkan. Dan alhamdulillah, senakal-nakalnya saya belum pernah menyatakan tidak puasa dan tidak salat. Itulah yang memotivasi saya, dan mungkin sampai kapanpun DDI akan tetap menjadi pelita di hati saya. Sekarang yang saya dapatkan di DDI, sekali lagi terima kasih guru-guru saya yang saya sempat namanya, senior-senior saya, adik-adik saya, yang saya tahu juga sempat mendoakan saya karena terlalu nakal. Makanya saya heran dulu, Ustaz, kenapa saya harus dikasih tinggal kelas? Padahal saya harusnya secepatnya dikasih tamat supaya tidak lama nakal. Karena kalau saya semakin lama saya nakal. Ternyata itu hikmahnya. Saya dikeluarkan sekali aku keluar cari sekolah lain. Tapi alhamdulillah dengan keluarnya saya itu yang memotivasi saya. Insya Allah saya akan buktikan ke DDI. Kalau dari DDI saya berhasil. Walaupun hari ini masih banyak tangga-tangga yang akan kita dapat, masih banyak tangga yang akan kita lalui. Tapi untuk sementara ukuran kesuksesan saya bisa menjadi ketua Bawaslu dengan modal nakal yang pernah ada di DDI. Ilmu pengetahuan yang saya ada di DDI, itulah jalan buat saya untuk mendapatkan ketua Bawaslu hari ini. Saya pikir itu, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala hikmah yang pernah diberikan kepada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Samsir Salam, SAG MHI, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep yang telah memberikan kesan dan pesannya mewakili para alumni dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Kita doakan mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai perjalanan hidup dan karir beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan ini juga hadir para orang tua dari para santri dan juga santriwati yang mungkin ada yang penasaran juga ya, mau melihat seperti apa sebenarnya aktivitas dari para santri dan santriwati di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Untuk itu, kami sudah menyiapkan satu video yang akan menayangkan aktivitas dari para santri dan santriwati di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Mari kita sama-sama saksikan.
Ini semua yang ada. Bagaimana dengan guru yang buat celana dan seterusnya. Kita sembelihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah hanya pemakai. Kita yang hanya kepada diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa sekali ya tayangan video tadi. Saya yakin pasti para orang tua juga bangga sekali menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Karena ada banyak sekali aktivitas seru. Bisa main futsal, ada kelas seni, kemudian juga ada silat ya. Tapi yang paling penting memang adalah pendidikan agama. Karena pendidikan agama adalah ilmu yang paling mulia dari segala ilmu. Dan ilmu agamalah yang akan membawa kita selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan mengundang adik-adik santri dan santriwati serta para bapak dan ibu guru untuk naik ke atas panggung. Kita akan melakukan foto sesi bersama. Dan nanti silakan secara tertib ya naik ke atas panggung. Kita sambil nunggu dulu. Nah, tapi saya mau tanya dulu yang anak futsal di sini yang mana? Bola. Woi. Kalau yang silat. Yang mana? Wah, ini kita doakan mudah-mudahan bisa jadi atlet juga nantinya ya. Terus diasah bakatnya. Nah, nanti juga kita akan sama-sama melihat ada beberapa penampilan juga. Mereka adalah santri-santriwati yang berbakat di bidang seni ya. Jadi akan ada akustikan, kemudian juga akan ada tarian yang sama-sama akan kita saksikan. Untuk itu, saya mengundang kembali. Silakan untuk Bapak Ibu Guru boleh menuju ke atas panggung. Kita akan melakukan foto sesi bersama. Dan juga untuk para santri-santriwati juga silakan ya, boleh berdiri dari tempat duduknya, maju ke depan. Kita akan sama-sama melakukan foto sesi bersama. Mohon berkenan juga untuk Bapak Ibu Guru untuk maju ke depan, berkumpul bersama dengan para santri dan santriwati. Sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, kita mengajak untuk para santri dan santriwati berfoto bersama dengan para guru-gurunya ya, untuk mengenang momen hari ini. Karena yang mengenang momen hanya bisa kita lihat dari sebuah foto atau dokumentasi pada saat acara ya. Ada juga ternyata ya. Tapi alhamdulillahnya dibimbing ilmu agama ya, sehingga bisa menjadi generasi-generasi hebat yang terdidik dengan agama yang baik. Ayo adik-adik siap-siap ya untuk naik ke atas panggung. Jadi sekali lagi kemanapun
adik-adik santri santriwati melangkah nantinya, jangan pernah lupa jasa-jasa Bapak Ibu guru kalian ya, yang telah membimbing kalian sehingga bisa menggapai dan meraih cita-cita dan impian kalian. Baik, untuk yang akan melakukan foto sesi bersama, saya undang adik-adik santri santriwati dari Madrasah Ibtidaiyah untuk naik berfoto bersama Bapak Ibu gurunya. Silakan. Untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya Ibu Owner ya? Owner apa tuh? Owner nasi kuning. Oke, siap-siap setelah ini tingkat sanawiyah ya. Ayo adik-adik, senyum, senyum sayang, ayo. Harus kelihatan bahagia ya. Baik, terima kasih untuk adik-adik dari tingkat Ibtidaiyah. Kita lanjut lagi. Berikutnya dari tingkat sanawiyah, silakan. Mohon berkenan Bapak Ibu masih tetap berada di tempat karena kita masih melakukan foto sesi bersamanya. Selanjutnya dari tingkat sanawiyah.
dari buku. Baik, terima kasih untuk adik-adik santri-santri tadi yang kami silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Juga ucapan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru sudah berkenan bergabung dengan para santri-santriwati untuk melakukan foto sesi bersama. Tenaya warisina. Baik, kami persilakan untuk Bapak Ibu guru yang masih berada di atas panggung kembali ke tempat duduknya karena masih ada lagi persembahan dari para santri santriwati dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar yang akan sama-sama kita saksikan. Kami mohon untuk Bapak dan Ibu serta para santri dan santriwati untuk tetap berada di tempat karena acara belum selesai, kita masih punya persembahan dari para santri dan santriwati.
Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para santriwati tingkat Madrasah Ibtidaiyah DDI Galesong Baru Makassar yang sudah memberikan penampilan luar biasanya tadi ya. Baik, Bapak dan Ibu, dengan selesainya penampilan dari santriwati tadi, maka selesai pula rangkaian acara penamatan santriwati Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Terima kasih yang pastinya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah hadir, dan juga untuk para santriwati sekali lagi selamat lulus, selamat menamatkan sekolahnya. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian kemanapun kalian akan melangkahkan kaki kalian selanjutnya. Dan juga kami informasikan kepada Bapak dan Ibu untuk snack boxnya nanti bisa diambil setelah meninggalkan ruangan ini, dan untuk yang masih mau berfoto-foto juga nanti boleh.